Kemudian atop penghubung ya. Atop menurut bahasa artinya condong. Ya, sedangkan ada atau menghubungkan. Secara istilah dalam ilmu nahwu terbagi kepada dua, yaitu atfu bayan dan atfu nasak. Atfu bayan adalah menghubungkan tambahan penjelasan. Definisi lengkapnya seperti berikut ini. Atful bayan huwa tabi'un yusbihu sifa fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan wa takhsisihi in kana nakiratan. Atfu bayan adalah yang mengikuti, menyerupai sifat dalam menjelaskan matbunya jika ma'rifah dan menghususkannya jika nakiro. Nanti lebih jelasnya dicontoh ya. Jadi nanti atfu bayan itu sebenarnya jadi mirip badal ya itu. Mirip badal atfu bayan itu. Tapi nanti ada perbedaannya. Kata yang mengikutinya disebut maktub ya atau atfu bayan. Ya, yang dihubungkan. Dan yang diikutinya disebut maktuf alaih yang dihubungkan kepadanya. Struktur yang harus diingat adalah maktuf alaih lalu diikuti maktuf atau atfu bayan. Kalau nanti yang kedua kan atfu nasak. Jadi maktuf alaih dulu ya, di awal maktuf alaih baru maktuf. Dari definisi di atas, atfu bayan terbagi kepada dua. Yaitu atfu bayan yang pertama ya, yang fungsinya untuk memperjelas maktuf alaihnya apabila maktuf alaihnya dalam keadaan ma'rifah. Misalnya aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Telah bersumpah atas nama Allah Abu Hafs yaitu Umar. Nah, ini kan mana maktufnya? Umar. Ya, maktuf alaihnya Abu Hafs. Abu Hafs. Ya, jadi karena Abu Hafsin, abunya itu kan marfu ya. Karena menjadi fa'il dari aksama. Lalu Umaru itu maktufnya, maka mengikuti. Karena abunya marfu, maka Umaru juga marfu. Ya, nah Umarunya adalah maktuf. Maktufnya atfu bayan ya. Abu Hafsinnya maktuf alaihnya. Nah, ketika disebut telah bersumpah atas nama Allah Abu Hafs yaitu Umar. Abu Hafs itu kan adalah kunyahnya ya, di Abu Hafs. Jadi untuk memperjelas, jadi ketika disebut telah bersumpah atas nama Allah Abu Hafs, siapa Abu Hafs itu gitu kan? Itu masih belum jelas. Maka bayannya di sini fungsinya untuk memperjelas Abu Hafs itu maksudnya Umar gitu. Jadi fungsinya untuk memperjelas. Kalau maktuf alaihnya ma'rifah kan, karena Abu Hafsin kan ma'rifah ya. Kalau nama orang itu ma'rifah. Nah, yang kedua atfu bayan yang fungsinya untuk memberi penghususan ya, dari makna yang terkandung di dalam maktuf alaihnya. Apabila maktuf alaihnya dalam keadaan nakiroh. Jadi kalau maktuf alaihnya nakiroh, maka maktufnya itu fungsinya untuk menghususkan. Karena nakiroh itu kan masih umum ya. Misalnya au kafaratun ta'amu miskin. Ya atau kifarat ya, yaitu memberi makan satu orang miskin. Mana maktufnya atau atfu bayannya? Ta'am. Maktuf alaihnya kafaratun kan?
Nah, kafaratun ini kan nakiro pakai tanwin ya. Jadi atau kifarat. Nah, kifarat itu kan masih umum. Kifarat yang mana? Lalu disebutkan setelahnya to'amu yaitu memberi makan orang miskin. Nah, to'amunya itu ma'tufnya. Yang fungsinya untuk menghususkan dari ma'tuf alaihnya yang masih umum gitu ya. Kifarat itu kan banyak umum. Lalu dikhususkan dengan to'amu miskin. Nah, to'amunya ini menjadi ma'tuf atubaya. Sepintas antara atfubayan dan badal sulit dibedakan. Jadi mirip dengan atfubayan ini mirip dengan badal pengganti gitu kan. Ya, dan memang dalam praktiknya seringkali tidak bisa dibedakan. Gitu. Dalam praktiknya kadang orang membolehkan, boleh mau disebut badal, boleh disebut atfubayan. Jadi kadang-kadang ada pembolehan gitu. Karena hampir mirip. Namun, nah kita coba amati ya perbedaannya. Kita bisa mencoba membedakan dengan memahami bahwa badal itu bertujuan untuk mengganti. Sedangkan atubayan bertujuan untuk menjelaskan, memperjelas. Karena makna dari bayan itu kan menjelaskan. Atau memberi penghususan. Sehingga atubayan itu kesan maknanya harus lebih jelas daripada maktuf alaihnya. Sedangkan badal tidak lebih jelas dari mubdal minhunya karena tujuannya hanya sebatas mengganti. Mari kita amati contoh sebagai badal. Ja'atil midu Halilun, telah datang seorang murid itu yaitu Halil. Ketika disebutkan murid itu, maknanya tertuju kepada seseorang yang telah dikenal. Telah datang murid itu. Di murid itu siapa? Sudah tahu, itu Halil gitu ya. Nah, lalu disebutkan namanya Khalil hanya sebatas untuk mengganti penyebutan saja. Murid itu sudah diketahui, tapi disebut lagi hanya sebatas mengganti ya Khalil. Tidak untuk memperjelas karena sudah jelas. Nah, sedangkan contoh sebagai atfubayan, ya sama bila ya Abu Hafsin Umar, ketika disebutkan Abu Hafs oleh pendengar belum dikenal. Siapakah Abu Hafs itu? Maka pembicara memperjelasnya bahwa yang dimaksud Abbas itu yaitu Umar. Jadi sisi perbedaan. Walaupun sebetulnya tergantung juga sih, ini relatif Pak ya. Relatif apa namanya? Antara apakah sudah diketahui oleh pendengar atau tidak itu relatif ya. Misalnya Abu Hafs ya. Kalau orang sudah tahu kan Abu Hafs itu maksudnya Umar. Ketika disebutkan berarti bukan untuk memperjelas kan dia, kita hanya menambah penyebutan saja gitu. Jadi tergantung sebetulnya antara apa namanya Abu Hafs Umar ini bisa disebut badal, bisa juga disebut atfubayan.